Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran daring PKWU kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, materi kita mengenai budidaya unggas petelur untuk KD 3.4, yaitu media promosi online. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, kita akan masuk ke materi, media promosi online di KD 3.4 ini ya. Silakan disimak. Baik, kita akan mulai, membahas di KD 3.4 ini mengenai media promosi online. Secara sederhana, pemasaran online atau sering disebut sebagai pemasaran digital itu diartikan sebagai strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Kegiatan pemasaran untuk mendapatkan perhatian konsumen dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, website, website, email, bahkan augmented reality. Hal ini dapat dilakukan dengan iklan berbayar, konten berkualitas, atau kita sekedar membuat postingan sederhana melalui media online kita. Nah, jenis-jenis saluran pemasaran online itu ada 10 yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah media sosial. Media sosial menjangkau konsumen melalui iklan berbayar atau postingan organik. Artinya postingan yang tidak berbayar ya, dengan memanfaatkan media-media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Jenis yang kedua yaitu Search Engine Optimization atau SEO, optimasi website dengan berbagai konten untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian mesin pencari. Jadi kita memanfaatkan kata kunci untuk di-search ketika eee, pembeli kita atau calon pembeli kita melakukan search melalui Google misalnya, Search Engine Optimization-nya pakai Google misalnya ketik telur kampung omega 3 misalnya, yang muncul pertama itu adalah web kita atau blog kita. Kemudian yang ketiga adalah email pemasaran, pesan komersil seperti promo, penawaran produk, diskon, penawaran membership, dan lain sebagainya secara personal kita send atau kita kirimkan menggunakan media email. Tentu saja kalau seperti ini kita akan terlebih dahulu membutuhkan email dari calon pembeli atau target market kita tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah search engine marketing atau SEM. Bentuk lain ini adalah bentuk lain dari pemasaran online yang berbayar. Anda melakukan pembayaran kepada mesin pencari untuk mendapatkan visibilitas website di mesin pencari tersebut. Kalau tadi dia tidak optimization tadi tidak berbayar, nah kalau yang ini dia berbayar terhadap, eee untuk bisa muncul pertama di search engine atau mesin pencari tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pemasaran afiliasi. Pemasaran afiliasi ini pemasaran yang menggunakan mitra penjualan untuk diminta untuk menempatkan iklan bisnisnya di website atau media sosial mereka. Ini seperti endorse lah ya, kalau zaman sekarang itu seperti endorse. Kemudian influencer marketing, melakukan pemasaran melalui ahli industri atau sosok yang dipercaya oleh konsumen ketika melakukan promosi, iklan atau ulasan terhadap produk. Ini endorse, tapi endorse-nya tidak asal, jadi kita memilih influencer-influencer yang tepat dengan target market kita untuk memasarkan atau, menawarkan atau membuat postingan mengenai produk kita di media sosial mereka. Kemudian pemasaran konten, jenis selanjutnya adalah pemasaran konten. Pemasaran dengan membuat konten mengenai produk atau layanan Anda dan mempromosikannya di berbagai channel untuk menjangkau konsumen potensial. Kalau ini kita betul-betul niat membuat satu konten, yang ditujukan untuk memasarkan produk kita, kemudian kita tempatkan pada channel-channel tertentu yang memiliki visibilitas publiknya tinggi. Kemudian jenis berikutnya yaitu lead generation, menghasilkan konversi lebih dari orang yang berkunjung ke website Anda, seperti menghasilkan penjualan dari mereka dan mendapatkan alamat email. Nah, kalau misalnya kita punya blog nih, biasanya kita akan bikin giveaway atau apa dengan syarat dia memasukkan alamat email mereka dan sebagainya. Google Ads merupakan platform iklan online yang dikembangkan oleh Google. Pengiklan membayar untuk menampilkan iklan singkat, penawaran layanan, daftar produk, konten video, dan menghasilkan pemasangan aplikasi seluler dalam jaringan iklan Google kepada pengguna web.
Nah, ini bisa dalam bentuknya iklan baris, bisa juga dalam bentuknya iklan bergambar, itu kalau misalnya kita di blog-blog ya, kita akan bisa lihat. Kemudian Google Ads ini juga sepertinya sudah mulai merambah ke YouTube ya, jadi ada YouTube Ads dan sebagainya itu bisa kita gunakan, di mana lead generation ini tentu saja, berbayar ya. Kemudian pengoptimalan web. Proses menggunakan eksperimen terkontrol untuk meningkatkan kemampuan situs web untuk mendorong sasaran bisnis. Untuk meningkatkan kinerja situs web mereka, pemilik situs web menerapkan pengujian A atau B untuk bereksperimen dengan variasi pada laman situs web mereka untuk menentukan perubahan mana yang pada akhirnya akan menghasilkan lebih banyak konversi. Jadi kalau misalnya produk kita sudah settle, sudah mapan, kemudian kita mau memasarkan melalui online, kita tentu saja membutuhkan web tersendiri yang berhubungan dengan brand kita atau produk kita. Nah, kemudian kita melakukan optimalisasi terhadap web kita itu. Kita bikin semacam campaign atau kita testing, kalau misalnya tampilan webnya seperti ini, kemudian penawarannya begini, maka kalau pakai tampilan A dan tampilan B, mana yang akan lebih banyak menghasilkan konversi atau menghasilkan penjualan atau pembeli calon target market kita itu akhirnya membeli. Nah, lebih banyak yang mana konten atau tampilan web yang mana gitu, tampilan web yang A atau tampilan web yang B. Kemudian, itu tadi jenis-jenis dari pemasaran online. Nah, sekarang kita masuk ke keuntungan dari pemasaran online. Yang pertama tentu saja ini adalah hal yang paling banyak, menjadi tujuan atau diminati, yang membuat pemasaran online ini sangat diminati oleh para pengusaha itu karena yang pertama ini adalah mengurangi biaya. Ini adalah alasan utama mengapa banyak pemilik bisnis yang lebih memilih melakukan pemasaran online dibandingkan dengan pemasaran offline. Penggunaan media sosial, website, dan media internet lainnya kebanyakan tidak dikenakan biaya. Jadi secara marketing secara organik itu tetap 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 bisa dan terbukti menghasilkan gitu. Meskipun Anda menggunakan iklan berbayar secara online, biaya yang dikeluarkan relatif lebih hemat jika dibandingkan dengan memasang iklan di televisi, radio, koran, atau mencetak flyer dalam jumlah yang banyak. Tentu saja, kalaupun kita harus membayar, itu budgetnya bisa mulai dari 100.000. Tapi kalau misalnya kita bikin iklan misalnya, belum kita bayar pemainnya, belum kita bayar kru dan sebagainya, itu akan biayanya menjadi jauh lebih mahal. Kemudian keuntungan yang kedua, yaitu keuntungan pemasaran online. Pemasaran yang dilakukan secara online mudah diukur. Jadi keuntungannya itu mudah diukur melalui alat analisis. Ada Google Analytics, ada lagi, AdSense-AdSense yang lain ya, kalau misalnya kalian, menggunakan provider yang lain. Sehingga informasi tentang klik, kunjungan, penjualan dari SEO, AdWords, media sosial, konten, serta pemasaran email yang dibuat itu kita bisa ukur. Oh, kalau kontennya kayak gini kita kasih email akan menghasilkan konversi berapa, atau kita pakai endorse terhadap artis tertentu misalnya. Nah, kemudian dia akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap peningkatan jumlah follower atau langsung kepada konversi dari pembelian produk kita. Gitu, itu kita bisa langsung ukur per hari, per jam, itu kita bisa langsung ukur. Kemudian kita bisa juga dengan cepat menentukan target. Dengan kecanggihan teknologi pemasaran saat ini, Anda dapat menyasar dengan tepat calon konsumen yang memang tertarik atau membutuhkan produk Anda. Jadi target marketnya itu kita bisa atur. Kita misalnya target marketnya usia sekian sampai sekian, dengan background pekerjaannya bagaimana, bahkan dengan apa sih namanya, dia pakai handphonenya pakai handphone apa, merek apa, apakah dia pakai iOS atau dia pakai Android, itu semua bisa kita setel gitu ya. Kemudian teknologi saat ini mampu membuat calon konsumen memberikan informasi mereka secara sukarela. Nah, tanpa kita harus paksa, tanpa kita harus minta, mereka dengan sendirinya apa sih namanya, memberikan informasi mereka, kepada kita. Nah, itu kita bisa pilah nanti dari semua informasi itu kita bisa pilah yang termasuk ke dalam target market kita, maka di sanalah kita akan membuat iklan kita atau pemasaran online kita visible di mereka atau terlihat sama mereka. Sehingga kita dapat melacak apa yang memang mereka butuh secara tepat gitu ya. Nah, lalu yang terakhir ini adalah keuntungan terakhir, paparan jangka panjang. Kalau kita melakukan promosi secara pemasaran secara offline, itu kita biasanya bertahan sampai 1 sampai 4 minggu. Tapi kalau konten online kita akan bertahan selamanya. Ya, demikianlah materi kita pada hari ini, Ibu. Lumayan ngebut ya, semoga kalian bisa menangkap dan bisa memahami karena ini materinya sangat simpel sekali. Jadi
lebih banyak, orang-orang sekarang, pengusaha-pengusaha sekarang, atau pelaku-pelaku usaha sekarang itu lebih banyak menggunakan media promosi secara online, dikarenakan beberapa hal yang tadi kita sudah lihat bersama-sama dan Ibu, jelaskan kepada kalian, gitu. Jadi, nanti kalian bisa pause-pause videonya kalau misalkan, penjelasan Ibu lebih cepat gitu ya, ritme ngomongnya lebih cepat karena durasi kita belajar kita hanya 1 jam. Jadi Ibu cukupkan penjelasan materi mengenai, eee, media promosi online ini, kita akan lanjutkan pembelajaran berikutnya di Google Form. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.